Halo Sobat Andal, terima kasih telah berkunjung di Andaliman TV. Kali ini di tajuk lolos tes, kita akan membahas lebih mendalam mengenai trik cepat mengerjakan soal-soal tes numerik. Nah, perlu diketahui dalam tes numerik ini dibagi dalam beberapa subbab tes. Di antaranya 1. Deret, 2. Aritmetika dan aljabar dasar, 3. Aritmetika sosial, 4. Matematika berpola. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, ini ada soal deret. Perhatikan, ada angka 2, 5, 4, 6, 6, 7, 8, 8. Diberikan pilihan jawaban A 8, B 9, C 10, D 11, E 12. Cara mengerjakannya adalah perhatikan selisih antara angka-angka ini. 2 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 6, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, kita tulis ulang di sini 2, 5, 4, 6, 6, 7, 8, 8. Nah, selisih antara angka-angka ini sangat kecil. Maka dapat diduga deret ini memiliki pola penjumlahan atau mungkin juga pengurangan. Nah, sekarang perhatikan. 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, dan seterusnya. Nah, ini 2 ke 4 itu plus 2 polanya. 4 ke 6 sama plus 2 juga. 6 ke 8 plus 2. Nah, berarti nanti di sini juga plus 2. Terus yang berikutnya 5 ke 6 itu plus 1. 5 tambah 1, 6. Berikutnya sama, plus 1 lagi 7, plus 1 lagi menjadi 8. Nah, setelah menjadi seperti ini, berarti kita sudah menemukan polanya. Maka dapat kita kerjakan 8 plus 2, berarti di sini nanti hasilnya 10. Berarti jawabannya adalah C. Soal yang kedua masih seputar deret. Diberikan soal deret dengan angka-angka 7, 10, 14, 20, 28, titik-titik, kemudian 56. Nah, kita tulis dulu di sebelah sini agar kita mudah atau gamblang dalam pembahasannya. Nah, caranya kita perhatikan jarak atau selisih antar pola. Nah, 7 ke 10, 10 ke 14, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan selisihnya nilainya besar, maka ini perlu diduga bahwa pola dari deret yang ini, yang nomor 2 ini adalah operasi perkalian atau pembagian. Nah, misalnya seperti ini, 7 ke 14, berarti kan selisihnya 7. Nah, berarti dikali 7 kali 2, 14. 14 ke 28, ini juga dikali 2. 28 ke 56 juga kali 2. Nah, untuk yang ini juga sama. 10 kali 2, 20. Terus yang dicari 20 dikali 2. Hasilnya adalah 40. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban B. Kita masuk ke soal nomor 3 mengenai aritmetika dan aljabar dasar.
Berikan soal seperti ini. Dalam kurung 103 plus 222 tutup kurung kuadrat dikurangi 324 kuadrat tambah 25 kuadrat. Nah, ini kalau diselesaikan dengan cara manual atau biasa, ini akan membutuhkan waktu yang lama dan bisa menggunakan perhitungan yang sangat sulit. Nah, cara singkatnya itu bisa diselesaikan menggunakan faktorisasi aljabar. Seperti ini, x kuadrat dikurangi z kuadrat. Itu kalau dalam faktorisasi aljabar itu bisa diubah bentuknya menjadi x plus y, x min y. Nah, di sini dilihat 103 tambah 222 ini kita tambahkan dulu. 103 plus 222. Nah, ini kita tambahkan dulu yang ini. Itu hasilnya kalau 103 ditambah 222 itu hasilnya 325. Nah, di sini masih ada kuadratnya, jangan lupa. Dikurangi ini, turun ke bawah, 324 kuadrat plus 25 kuadrat. Nah, perhatikan yang saya garis bawahi ini. Nah, ini kan sama dengan bentuk yang ini, faktorisasi aljabar ini. Nah, ini bisa diubah ke dalam bentuk x plus y, x min y. 325 tambah 324 y-nya, tutup kurung dikali 325 kurangi 324 tutup kurung, plus langsung aja ini 25 dikuadratkan 625. Nah, kita selesaikan. 325 ditambah 324 itu adalah 649 dikali 325 dikurangi 324 itu 1 tambah 625 turun ke sini. Nah, saya geser ke sini. 649 nih dikali 1 itu nanti 649 ditambah 625 sama dengan 1274. Nah, mudah kan? Jadi jawabannya adalah 1274 A. Kita masuk soal yang nomor 4, masih seputar aritmatika dan aljabar. Jika x sama dengan 2, y sama dengan 5, dan z sama dengan x kuadrat plus 2x y plus y kuadrat, maka nilai dari x, y, z sama dengan titik-titik. Nah, triksnya itu masih sama menggunakan faktorisasi aljabar. Nah, seperti ini. Kita tulis z, y kuadrat itu bisa diubah menjadi x plus y kuadrat. Nah, sehingga z bisa kita tulis dalam kurung x plus y kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. X-nya berapa, Y-nya berapa ke dalam persamaan yang ini. X-nya itu 2, Y-nya itu 5. Sehingga jawabannya 2 tambah 5 itu 7, pangkat 2, 49. Nah, ini belum selesai sampai sini. Karena yang ditanyakan nilai dari X, Y, Z. X, Y, Z. Maksudnya X kali Z kali Z itu berapa? Nah, Z-nya udah ketemu 49. Nah, tinggal kita masukkan yang X itu di soal itu 2, Z-nya itu 5 dikali 49. Hasilnya 490
Nah, dari pilihan jawabannya yang tepat adalah pilihan jawaban B, 490. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Ini soal matematika berpola. Nah, ada gambar seperti ini, ada angka-angka di dalamnya, disuruh mencari nilai Y adalah titik-titik. Nah, kita lihat dulu atau kita cermati dulu yang gambar yang sebelah sini. Nah, biasanya kalau bentuknya gambar seperti ini itu triknya itu dikerjakan dari bawah. Entah itu nanti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Nah, nanti hasilnya itu biasanya bisa di atas ini atau di tengah-tengah ini. Nah, kita cermati. Di sini ada 2. Berarti misalnya 4 ini A, terus 3 ini B, 2 ini C, dan 10 ini D. Nah, misalnya kita coba dulu. Misalkan kalau 4 kali 3 berarti A kali B itu berapa hasilnya? 4 kali 3 itu adalah 12. Nah, kalau di sini misalnya jawabannya entah itu 2 atau 10 yang nanti menjadi jawaban ini, nah maka kita bisa mencari Z-nya itu setara dengan yang 10 ini. Berarti yang 12 ini kita kurangi yang C ini. Jadi kurangi 2 sama dengan 10. Benar, berarti yang D ini 10. Berarti polanya adalah A kali B kurangi C sama dengan D. Nah, kita sudah ketemu dengan polanya dan kita sudah membuktikan hasilnya ada di gambarnya. Nah, ini bisa kita analogikan ke yang sebelah sini, gambar yang akan kita cari nilai Y-nya. Nah, berarti 5 sesuai dengan pola yang saya kotak ini kali 4 dikurangi 1 itu nanti hasilnya Y. Nah, 5 kali 4 itu 20 dikurangi 1 ini sama dengan Z. Z berarti 20 dikurangi 1, 19. Maka jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal nomor 6, masih seputar matematika berpola. Nah, ada gambar seperti ini. Nah, disuruh mencari nilai X. Nah, biasanya nilai X di sini itu bisa kita cari dengan entah itu mengalikan atau menjumlahkan, mengurangkan, atau membagi angka-angka yang berada di dalam lingkaran ini. Nah, di sini ada contohnya. Nah, kita untuk lebih cepatnya kita kasihkan simbol atau notasi A, B, C, D, dan nanti sini saya kasih E untuk yang X. Nah, kita coba A plus B plus C min D, apakah nanti nilainya E? Nah, A itu 2 untuk yang di sini, gambar yang sebelah kiri, B itu 3, C itu 5, kurangi 7 sama dengan E nanti. Nah, ini berapa? Nah, 2 tambah 3, 5 tambah 5 itu 10 dikurangi 7, maka E di sini nanti jawabannya E-nya 3. Nah, cocok berarti 3 ya. Nah, berarti pola yang ini itu bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal yang di sebelah sini. Sehingga 4 tambah 5
dikurangi 8 sama dengan X. 8 tambah 5 ya, 4 tambah 4, 8 tambah 5, 13 dikurangi 8 sama dengan X. 13 dikurangi 8 itu 5. Jadi X sama dengan 5. Jadi jawabannya C. Kita masuk ke soal nomor 7, aritmetika sosial. Sebuah pembangunan jembatan dapat diselesaikan selama 25 hari oleh 20 pekerja. Jika proyek pembangunan dipercepat menjadi 20 hari, banyaknya tambahan pekerja adalah. Nah, triknya kita buat perbandingan seperti ini. Nah, ini adalah soal yang bisa dikerjakan dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, misalnya 25 hari oleh 20 pekerja. Nah, kalau dipercepat 20 hari berapa pekerja? Nah, perhatikan. 20 ini kita kalikan X kalau perbandingan berbalik. 20 kalikan X. 20 kalikan X yang 25 kalikan 20. Sehingga 20X sama dengan 25 kali 20 itu 500. Ini bisa kita coret. 2X sama dengan 50. 25, sorry. 50. X sama dengan 50 dibagi 2. 25 pekerja. Nah, ini belum selesai karena banyak tambahan pekerja. Sehingga atau jadi banyak tambahannya 25 pekerja ini dikurangi 20 pekerja sehingga jawabannya 5 pekerja yang harus ditambahkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan dengan waktu 20 hari. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor 8 mengenai aritmetika sosial. Eko mendapat dana pinjaman dari bank. Jika sepertiga dari dana tersebut digunakan untuk membeli tanah dan setengahnya dari sisanya untuk membeli mobil, maka sisa uangnya adalah 50 juta rupiah. Banyak uang yang diterima Eko dari bank adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini bisa kita misalkan dana dari bank adalah X. Sehingga dana untuk membeli tanah adalah sepertiga X. Nih, sepertiga itu untuk membeli tanah. Sama dengan X dikurangi sepertiga X, sehingga sisa dana dari membeli tanah adalah 2/3 X. Berikutnya, dan setengahnya dan setengah dari sisanya, ya, kata kuncinya setengah dari sisanya untuk membeli mobil. Itu setengah X.
Sehingga setengah X di sini adalah ini setengah dana setelah membeli tanah, sisanya berapa dikali setengah X, 2/3 X, sehingga setengah kali 2/3 X itu sama dengan 2/6 X. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/3 X, sehingga 1/3 X ini itu setara dengan 50 juta. Nah, ini sisa uangnya 50 juta itu setara dengan 1/3 X. Nah, berapa X-nya? Berarti ini kalau dicari X berarti dikali silang. 3 dikali 50 juta. Sehingga hasilnya 150 juta. Jadi banyak uang yang diterima Eko dari bank itu adalah 150 juta. Jadi jawabannya B. Oke, itu tadi beberapa contoh soal serta trik cepat mengerjakan soal-soal tes numerik. Agar kita lebih lancar lagi dalam latihan tes numerik ini, tentu kita membutuhkan buku-buku referensi. Di akhir video ini ada informasi mengenai cara kalian mendapatkan buku-buku referensi yang berkualitas. Saya tunggu kritik, saran, dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi materi video berikutnya.